Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penggunaan filter air untuk di rumah atau skala rumah tangga. Filter air yang saya gunakan, tabungnya menggunakan berbahan fiber, di mana ada juga yang berbahan dari stainless. Saya sudah menggunakan filter air yang berbahan dari fiber ini lebih dari 6 tahun. Mungkin bisa dilihat, ini ada tulisan, sudah kurang nampak, kurang jelas tulisannya. Dan fiber ini saya gunakan di ruang terbuka. Kita lihat langsung tidak ada atapnya. Mungkin alangkah baiknya tetap di ruang terbuka, tapi supaya lebih awet bisa menggunakan atap, jadi kiri kanannya terbuka. Selanjutnya saya menggunakan filter air ini karena saya berada di perkampungan, namun sudah padat penduduk. Jadi rumah antara satu dengan rumah yang lainnya sudah saling berhimpitan, di mana saya di sini sumber air saya yaitu menggunakan dari sumur dan juga PDAM, tapi lebih utama menggunakan dari sumur, di mana jarak sumur yang saya miliki dengan jarak septic tank milik tetangga yaitu sudah di jarak minimal yaitu 10 meter. Untuk itu saya, supaya memiliki kualitas air yang lebih baik, jadi saya menggunakan filter ini. Bukan berarti sumber air yang saya miliki dari sumur itu tidak baik. Sumur yang saya miliki tidak berbau, jernih. Namun untuk lebih meyakinkan dari kualitas air tersebut, maka saya tetap menggunakan filter air ini. Saudara-saudara yang saya hormati, di dalam tabung filter ini terdapat 5 jenis media filter yang terdiri dari batuan dan pasir, dan juga ada satu pipa. Jadi caranya, mekanismenya, air masuk sini, mungkin 1/4 ini ke atas, ini kosong jadi terisi oleh air. 3/4 ke bawah itu terisi oleh media filter. Jadi air masuk, terus gravitasi melalui media filter, setelah di bawah nanti masuk ke pipa yang ada di tengah. Dari masuk pipa naik lagi ke atas, dari atas ini langsung disalurkan. Filter air dengan tabung berbahan fiber ini sangat simpel dan mudah sekali digunakan, dimana kita lihat ini tempat air masuk, terlihat ada tanda panah. Selanjutnya ini ada tanda panah keluar, dimana air keluar. Satu lagi ini tanda panah keluar, dimana di atas ini ada semacam keran. Kita lihat ada tulisan filter, fast rinse, dan backwash. Media filter ini sebaiknya dikuras seminggu sekali, dan proses pengurasannya tidaklah sulit. Cukup saudara-saudara menggeserkan keran ini ke backwash, di mana prosesnya air masuk, langsung masuk ke pipa yang tengah, turun bawah, keluar melalui media yang 1/4 air ini terdorong keluar lewat pipa ini. Ada pembuangan.
Jadi karena cukup waktu lama air mengendap, sudah pasti terdapat endapan lumpur, di mana supaya endapan lumpur ini dapat keluar dan tidak menghalangi proses filterisasi. Apabila hasil dari backwash ini sudah terlihat hasilnya jernih, maka keran ini kita geser ke phase drain. Phase drain ini prosesnya di mana air yang masuk tetap melalui tabung ini, maksudnya ke yang seperempat tadi, masuk ke filter, dari filter langsung masuk ke pipa keluar dari sini. Jadi ini juga kalau sudah terlihat hasil yang jernih, baik, maka proses bisa dikembalikan ke filter. Selanjutnya, penggunaan filter air ini dibagi menjadi 4 sistem atau mekanisme, di mana yang cara pertama yaitu dari sumber air, dari PDAM atau dari sumur pompa air langsung masuk ke filter, dari filter diproses langsung didistribusikan ke keran-keran yang ada di rumah, baik ke kamar mandi maupun ke keran yang lainnya. Cara pertama ini sangat simpel karena dari sumber air langsung difilter, langsung didistribusikan, dan tidak memerlukan tempat khusus yang lebih tinggi. Yang penting posisi keluaran lebih tinggi dari keran-keran yang ada di rumah. Namun karena biasanya tekanan air dari pompa air maupun dari PDAM ini sangat tinggi, jadi saya rasa proses filternya kurang maksimal karena tekanan air sangat cepat, jadi filter air pun prosesnya sangat cepat. Cara kedua, dari sumber air baik dari sumur maupun dari PDAM masuk ke penampungan air, dari penampungan air masuk ke tabung filter, dari tabung filter langsung didistribusikan. Cara kedua ini, posisi tabung air harus lebih tinggi dibanding filter air, sehingga harus ada tempat atau dudukan untuk penampungan air. Baik, selanjutnya cara yang ketiga, sumber air baik dari sumur atau PDAM ini langsung masuk ke filter air, dari filter air masuk ke penampungan air, dari penampungan air baru didistribusikan. Jadi cara kedua dan ketiga ini hanya berbeda dalam penempatan posisi penampungan air. Cara kedua sebelum filter air, cara ketiga penampungan air setelah filter air. Cara yang keempat, di mana sumber air baik dari sumur maupun PDAM masuk ke penampungan air pertama. Setelah ditampung langsung masuk ke filter air, dimana saya akan coba menjelaskan yang saya miliki. Di sini terdapat stop keran untuk memudahkan ketika penggantian filter air. Jadi air di stop. Di sini juga terpasang watermur, di mana watermur ini berfungsi untuk ketika penggantian media filter air. Nah, ini dicopot. Selanjutnya ketika selesai, maka ini dipasang kembali. Jadi watermur ini terpasang di sisi masuk dan sisi keluar air. Selanjutnya air masuk ke penampungan air kedua. Di sini terdapat 2 pipa masuk. Yang pertama dari sumur, yang kedua
dari PDAM. Dua pipa ini sebelumnya menggunakan stop kran yang berada di bawah. Selanjutnya untuk memutus aliran listrik dari pompa yang menggunakan merek radar. Di sini menggunakan sistem sensor pelampung, di mana pelampung ada 2 pelampung. Kita lihat, bila mana air sudah mendekati batas yang sudah ditentukan, maka air akan mengalir. Kita coba. Air mengalir. Jadi apabila air sudah penuh, maka ini akan berangkat ke air. Maka secara otomatis air tertutup sendiri. Selanjutnya yang bersumber dari PDAM, saya juga menggunakan pelampung yang berbahan kuningan, dimana ketika air penuh maka ini otomatis akan terangkat dan menutup. Jadi semuanya sudah otomatis, dan ini sumber air yang saya ada jernih terlihat. Kita lihat air hasil filter. Kami juga menggunakan sama pelampung, jadi akan secara otomatis ketika air ini penuh. Ketika air berkurang, maka akan otomatis. Air yang bersih hasil filter di penampungan kedua langsung didistribusikan. Kebetulan saya menggunakan stop kran. Sini ada pertigaan, kebetulan saya menggunakan pompa untuk mendorong pemanas air, karena yang saya gunakan itu pemanas air model gas, jadi butuh tekanan yang cukup tinggi untuk menyalakan pemanas air. Di sini juga terdapat stop kran keluar, stop kran masuk, water moor dan water moor. Jadi ketika ada kerusakan atau kendala, air bisa di stop, ataupun ada kerusakan bisa diganti dengan buka water moor. Dan juga ketika kita pompa ini ada kerusakan, kita stop, berikutnya alirannya ini tetap tidak terganggu. Baik, ini aliran yang menggunakan gravitasi, di mana dialirkan ke masing-masing kran, sehingga ketika ada masalah, contoh krannya ada kerusakan atau patah, kita stop ini, dan yang untuk yang ke aliran ke pompa air, ke pemanas, itu tetap berfungsi dengan baik, sehingga tidak ada air yang terbuang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada hal perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.